Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, di sini kami akan menjelaskan terkait dataset kami yang berisi data raw, data dan data-data yang lain, dan kita juga akan menjelaskan terkait aplikasi NFBIOS kita. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Alvito Gipta Prayoga dengan NPM 240 810 176. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Zainal Arifin dengan NPM 2408 1010 068. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ayatul Hadi dengan NPM 248 10 10 279. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan untuk dataset kita. Nah, jadi di sini bisa dilihat untuk dataset kita ini berjudul Water Potability. Nah, di sini untuk dataset kita dapat dari jurnal yang kita cari sebelumnya, dan itu sudah sesuai dari jurnalnya karena dataset yang kita olah juga sama dari jurnalnya. Nah, jumlah dataset kita di sini berjumlah sekitar 377 record, dan ya untuk datasetnya seperti ini. Dan di sini untuk data raw-nya sendiri itu masih banyak data missing, sehingga kita perlu menghilangkan data-data yang missing tersebut untuk disajikan di data siap. Selanjutnya data siap. Nah, di data siap di sini kita sudah mereduksi untuk dataset apa saja yang mau kita gunakan, dan karena tadi bisa kita lihat itu banyak sekali untuk datanya, itu setiap record itu banyak yang hilang, jadi kita reduksi sehingga mendapatkan sekitar 2012 record. Nah, kemudian data siap ini akan kita olah selanjutnya untuk menjadi data training dan data testing. Nah, selanjutnya kita masuk ke data training. Nah, di data training sendiri kita di sini mereduksi juga untuk jadi untuk data training kita kali ini kita mengurangi dari data siap itu sekitar 80%. Dan bisa dilihat untuk data training seperti itu. Nah, di data training ini kita ngapain aja. Jadi untuk di data training ini ada statistik dari datanya, yaitu kita menghitung nilai mean dan standar deviasi, sekaligus kita menghitung probability priornya. Nah, bisa kita lihat di situ ada mean 0. Nah, maksud dari mean 0 di situ atau mean 1 di situ bukan sebagai urutan ya. Jadi di situ kita lihat di sebelah kiri ada potability. Nah, di potability itu sendiri ada 0, dan di bawahnya itu ada 1. Nah, arti 0 dan 1 di sini tuh maksudnya di sini maksudnya itu kelayakan dari airnya. Jika airnya tidak layak, maka akan ditandai dengan 0 atau no. Nah, jika layak, kita menandai dengan angka 1 atau yes. Nah, di situ untuk mean 0 yang pertama ada pH. Kita mendapatkan sejumlah 7, sekian-sekian. Dan selanjutnya ada hardness 196, sekian-sekian. Lalu ada solids dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita juga menghitung standar deviasi dari tidak layaknya juga, itu ada berapa, jadi sekitar 1,56 sekian-sekian. Dan mean dari layaknya juga kita hitung, mendapatkan 7,1 sekian-sekian. Dan standar deviasi dari layak juga kita hitung. Nah, untuk probabilitas priornya di situ kita menghitung dari jumlah ketidaklayakan dan layaknya. Bisa dilihat di situ untuk rumusnya conif J banding J, 1 di situ. Jadi kita mencari nilai nolnya, dan lalu kita dapatkan untuk value-nya seperti itu, dan kita juga mendapatkan probabilitasnya sekitar 62,15% untuk nilai tidak layak, dan untuk layak dan untuk nilai layaknya kita mendapatkan 37,85%. Nah, berdasarkan analisis pada data training yang berjumlah 1609 sampel, ditemukan ketidakseimbangan distribusi kelas atau kelas imbalance. Kelas 0 tidak layak minum mendominasi sekitar 1000 sampel, sedangkan kelas 1 atau layak minum hanya memiliki 609 sampel. Oleh karena itu, probabilitas prior atau PC untuk setiap kelas adalah dengan rumus sebagai berikut. Nah, untuk nilainya akan digunakan sebagai bobot awal dalam perhitungan teorema Bayes, di mana kelas dan probabilitas prior lebih besar akan memiliki peluang lebih tinggi untuk terpilih jika bukti dari atribut join atribut lain, yaitu likelihood probabilitas bersyarat kurang kuat. Nah, selanjutnya data testing yang akan dijelaskan teman saya. Ya, untuk data testing di sini pada kelas yang 0, yaitu pada ketidaklayaan air minum, di sini digunakan dengan menghitungnya itu menggunakan cara yaitu
untuk menjumlahkan semua atribut pada dataset. Kemudian untuk pada data testing ini kita untuk menghitung ketidaklayaan minum dan juga kelayan minum itu menggunakan rumus logaritma natural. Jadi supaya jika angka-angkanya terlalu kecil pada Excel itu masih bisa terlihat. Nah, untuk menghitungnya itu sendiri menjumlahkan semua atribut yang ada pada dataset, kemudian akan dijumlahkan juga pada data training, yaitu pada bagian mean dan juga standar deviasi yang tentunya sesuai dengan kelas tersebut. Kemudian lanjut pada data testing. Untuk yang kelayakan minum juga sama seperti kelayakan yang tidak layak minum. Kemudian untuk tabel prediksi ini jika tabel layak minum itu lebih besar daripada nilai yang tidak layak minum, maka prediksinya akan yes atau 1. Kemudian pada akurasi ini jika tabel prediksi sama dengan tabel potability, jika dia benar jika dia sama akan menghasilkan nilai 1 atau benar. Untuk akurasi akhir itu merupakan jumlahan rata-rata dari ini tabel akurasi. Ya. Oke, saya lanjut untuk pada bagian TP ini sendiri merupakan true positif dan TN true negatif, sedangkan FP itu adalah false positif dan FN itu false negatif. Jika TP ini sendiri berarti artinya jika komputer menebak dengan nilai 1 tetapi pada aslinya nilai 0 akan menghasilkan true positif, yaitu terdapat 34. Kemudian sama untuk yang lainnya. Nah, kemudian pada akurasi ini sama seperti akurasi akhir. Kemudian pada precision, untuk presisinya ini menggunakan rumus, yaitu pada nilai true positif dibagi dengan hasil true positif ditambah dengan false positif. Kemudian untuk pada bagian recall itu merupakan true positif dibagi dengan hasil true positif ditambah dengan false negatif. Dengan total data ada 402 pada tabel data testing. Oke. Jika prediksi oksigen sama dengan kunci jawaban hasil di potability, maka nilainya akan benar, yaitu 1. Kesimpulan untuk semua tabel data ini merupakan hasil pengujian manual menggunakan Microsoft Excel dengan metode knife bias pada 402 data testing, didapatkan akurasi sebesar 54,98%. Oke, lanjut saya akan menjelaskan tentang untuk codingan program kita untuk menghitung knife bias pada dataset yang kita punya. Oke, saya akan menjelaskan untuk kriteria pemrograman yang ditugaskan, yaitu yang pertama itu kita tidak boleh menggunakan library knife bias, tapi kita boleh menggunakan library math. Kemudian pada tampilan itu bisa menunjukkan perhitungan probabilitas setiap kelas pada atribut atau variabel independen. Kemudian user bisa memasukkan data uji untuk kemudian dijawab oleh sistem. Yang terakhir yaitu bisa menunjukkan akurasi dari sistem. Oke, kemudian untuk kelanjutan penjelasan codingnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan programnya secara mendalam atau secara lebih jelas lagi. Nah, di sini kita sudah menyiapkan beberapa dua folder atau dua data testing, data training. Nah, kita menggunakan library CSV biar bisa membaca data Excel CSV ini koma lupa saya pokoknya gitu. Nah, pertama kita mendefinisikan untuk load data buat ngeload datanya, itu CSV return-nya. Nah, kalau misal dia sudah berhasil maka dia akan tampil, kalau misal error atau file yang nggak ditemukan bakal muncul tandanya gitu. Nah, di sini ada definisi buat menghitung atau fungsi buat menghitung mean, terus ada probability, terus ada prediksi. Nah, prediksi itu menghitung apa aja. Nah, ini perhitungan kelas prior P, kelas 0, kelas yang layak minum sama yang nggak layak minum gitu. Itu. Oke, nah di sini ada tampilannya untuk pH, hardness, solid, chloramine, sulfate dan lain-lain gitu. Oke, nah untuk program utamanya, nah di sini sama kayak tadi. Pertama program ini akan membaca filenya itu loh, gitu kan. Setelah dibaca ya, di load, nah baru dia akan menghitung, akan muncul tampilannya. Mau menghitung kualitas secara manual, input manual, atau cek akurasi secara langsung buat menghitung data testingnya, gitu.
Untuk manual apa aja yang kita suruh masukin datanya? Ada pH, hardness, solid, chloramine, sulfate, conductivity, organic carbon dan sebagainya gitu. Dan untuk prediksi itu ada dua tipe ya, layak portable sama tidak layak not portable. Oke, kita jalankan. Nah, nih kembali data ini selesai melatih model dengan 1609 data. Oke, kalau kita manual bisa kita input manual ini contohnya. Datanya kita bebas random. Ini 12 55,66 terus 88,12 112 1. Nah, maka akan dihitung stat kelasnya. Ini buat kelas 1 alias layak. Priornya berapa? 1000 kali 1000 dibagi 1069. Hasilnya 0,16 sekian. pH-nya berapa? Nah, tadi pH-nya kita masukin 1, 2, 3, 4,56 sesuai. Kita hitung pH-nya berapa, terus standar deviation-nya berapa, berapa. Nanti totalnya berapa? Itu jadi 0 dan ini 0, ini 15. Nah, kenapa 0? Karena kita masukkan nilai yang bisa dibilang kecil atau terlalu besar gitu. Nah, terus untuk kelas 1, nah sama kayak di atas gitu kan. Nah, hasilnya di mana hasilnya? Hasilnya ada di sini, keputusan sistem. Nah, di sini menampilkan tidak layak not portable gitu. Atau kita uji lagi sebesar kita pakai data misal 12 semua contohnya, coba aja. Nah, hasilnya akan seperti ini, sama kayak di atas, menghitung mean SCD-nya. Nah, terus keputusannya tadi layak minum. Nah, portable berubah kan? Berubah. Intinya kalau kalian kita inputkan entah itu berapa nomornya, berapa komanya, nanti hasilnya beda-beda. Untuk itu tadi input manualnya ya. Untuk cek akurasi sistemnya, itu kita untuk mengecek akurasi dari data testing kita, data testing yang ada di Excel tadi. Kita play, kita ketik 2. Nah, maka sistem akan menguji akurasi dari 402 testing record itu dan akan menampilkan akurasinya itu sebesar 54,98 sesuai dengan Excel yang ada di data testing, data testing ini gitu. Nah, benarnya berapa ya? Dari 402 data itu yang benar hanya 221 data aja, maksudnya 221 yang layak untuk diminum begitu. Mungkin segitu saja presentasi atau penjelasan dari saya terkait program yang kita tampilkan. Nah, untuk terakhir adalah ada sama sekali sih, kalau 3 ini keluar udah selesai. Itu program kami. Nah, di sini kami tidak memakai program atau library naif sama sekali ya. Kita hanya memakai 2 saja, Math dan CSV, agar bisa membaca folder atau file CSV yang berekstrak CSV gitu. Baik, kurang lebihnya seperti itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sekiranya jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.